Oke, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas UAS ICT literasi sebagai berikut. Perkenalkan, saya Krisna Haji Putra dari kelas IT 104 dengan nomor induk mahasiswa sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, kita disuruh untuk menjelaskan mengenai generatif AI. Generatif AI adalah kategori algoritma kecerdasan buatan yang menghasilkan keluaran baru berdasarkan data pelatihan. Teknologi ini menggunakan generative adversary network atau GAN atau GAN untuk menciptakan konten baru. Berikut contoh tabel penerapan generative adversary network. Oke, latency random ini dalam struktur ini menjelaskan mengenai cara kerja pemrosesan generatif AI untuk menghasilkan suatu output gambaran seperti teks, musik, video dan lain-lain. Bisa dilihat jika kita memasukkan variabel tertentu, misalnya kita mengetikkan anjing yang ada di gunung, untuk menghasilkan, misalnya kita ingin buat sebuah gambar, lalu masukkan variabelnya yaitu tadi anjing yang ada di gunung, habis itu akan otomatis ke generate dan mengkombinasikan real data sampel dari database AI yang ada. Misalnya untuk gambar, database AI yang berisi mengenai real sampel data gambar anjing yang ada di gunung, dan akan mencocokkan dan akan memilih salah satu hasil yang mendekati dengan real data sampel yang ada. Dijelaskan generative adversarial network adalah kerangka kerja jaringan saraf atau dalam deep learning atau neural network dalam deep learning yang dapat mempelajari untuk menghasilkan data realistis dan kumpulan data pelatihan. Nah, untuk aplikasi dan pemanfaatan generatif AI dapat digunakan untuk seni dan kreativitas. Untuk seni kreativitas banyak digunakan dan booming hari-hari ini karena penggunaan seni dan kreativitas pada dari generatif AI menghasilkan beberapa gambar yang baru, musik dan lain-lainnya, desain dan mode, kesehatan dan ilmu pengetahuan, pengembangan permainan, teknologi dan otomatisasi, kreativitas untuk dan eksperimen. Generatif AI misalnya salah satu contoh generatif, soal nomor 2, berikan salah satu contoh generatif AI selain ChatGPT. Saya memilih musik komposer, yaitu generatif AI-nya namanya AIVA, adalah komposer musik berbasis kecerdasan buatan AI yang dapat membuat custom scores musik dari awal. Jadi kita tinggal memilih genre musik apa aja yang kita mau untuk generate, nanti akan otomatis generate. Kita juga bisa mengedit output musiknya seperti apa. Setelah itu soal nomor 3. Setelah itu soal nomor 3, kita perlu menjelaskan apa sih Web3 dan pemanfaatannya. Web3 adalah generasi ketiga dari evolusi web yang berbasis blockchain dan sistem yang terdesentralisasi. Maksudnya terdesentralisasi, dan jadi
web server tersebut tidak berpusat ke salah satu server, tapi setiap pengguna mempunyai server tersebut. Jadi mempunyai bagian dari server tersebut sehingga data data pribadi, data kredensial dapat terjaga. Contohnya seperti ini, kalau misalnya web 2 centralized, seperti Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter dan lainnya. Sedangkan untuk Web3 decentralized dan autonomous menggunakan sistem blockchain. Jadi Web3 decentralized itu user mempunyai hak untuk mengelola data pribadi sendiri, sehingga data pribadi tidak tersimpan di centralized web atau misalnya seperti Facebook, tapi tersimpan di di setiap user nanti akan diberikan sebuah token. Token tersebut menjadi alamat atau menjadi menjadi identity dari user tersebut, sehingga user dapat menyimpan atau bahkan mentransfer data ke user lain. Mungkin konsepnya lebih ke crypto, lebih ke blockchain. Mungkin nanti penjelasannya lebih lengkap jika kita membahas mengenai blockchain. Nah, penggunaan Web3 yaitu decentralized, tokenisasi, dan personifikasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, decentralized mengurangi ketergantungan pada entitas pusat, yaitu centralized, seperti jadi data-data pribadi kita, data penting tidak tersimpan di pusat server, tapi kita punya kontrol sendiri untuk mendistribusikan atau mengubah atau dan lain-lainnya, dan tidak tersimpan ke satu tempat. Nah, tokenisasi penggunaan lebih ke banyak sebenarnya pemanfaatannya selain kripto dan NFT, tapi untuk lebih garis besarnya tokenisasi itu adalah untuk mempresentasikan nilai atau blok dari kepemilikan dari masing-masing user. Setelah itu personifikasi memberikan pengalaman guna yang lebih cepat dan lebih personal. Jadi atau untuk generasi web 1, web 3, web 2, web 3 seperti ini. Misalnya web 1, perkembangan awal dari teknologi web adalah user mampu menyebarkan share informasi. Contoh-contoh awal adalah web tutorial seperti itu, WordPress, blog seperti itu. Jadi user pulsa memberikan informasi sehingga user-user yang lain dapat melihat informasi tersebut. Nah, sedangkan untuk web 2, user mampu melihat, pertama melihat misalnya contohnya seperti Facebook lah, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. User mampu melihat, user mampu memposting artikel, memposting update diri sendiri atau dan lain-lainnya, yaitu fungsi write, ataupun user mampu mengeksekut web apps dari apps tersebut. Contoh web apps yang sering digunakan apa ya? Sebenarnya apa ya? Contohnya Canva. Jadi user dapat menjalankan memodifikasi desain yang akan digunakan, yaitu contoh execute. Sedangkan untuk Web3 itu lebih ke ownership dari informasi yang ada. Jadi personifikasi. Jadi setiap user diberikan hak akses yang sama, yaitu administrator untuk mengelola dirinya sendiri, terdesentralisasi seperti itu untuk Web3. Nah,
Untuk soal selanjutnya kita disuruh untuk menjelaskan mengenai immersive reality teknologi. Untuk immersive reality teknologi adalah kategori teknologi yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang mendalam dan menggabungkan dunia nyata dengan dunia digital. Contoh penggunaan dari immersive teknologi adalah artificial augmented reality, virtual reality, ataupun penggabungan mixed reality. Augmented reality adalah pengalaman interaktif yang menggabungkan nyata dengan konten yang dihasilkan oleh komputer. Konten ini dapat melibatkan berbagai mobilitas sensori termasuk visual, auditory, haptostatic, sensorik, olfaktori, dan lain-lain. Contoh penggunaannya seperti augmented reality yang apa ya namanya yang jadi user contoh yang paling baik untuk teknologi saat ini adalah Apple 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 apa sih namanya ya Apple Pro lah, bukan Android tapi sebuah saya lupa namanya seperti apa itu yang perangkat tersebut ditempelkan uh, ke mata kita dan nanti hardware tersebut akan menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual. Dari dunia nyata kita bisa melihat seperti biasa, sedangkan di dunia virtual kita bisa menambahkan slide atau kita browsing langsung dari hardware tersebut, sehingga kita bisa melakukan aktivitas pada umumnya dengan bantuan hardware augmented reality tersebut. Nah, sedangkan untuk virtual reality itu lebih ke simulasi. Jadi kita bisa mensimulasikan dunia nyata dalam bentuk digital dan kita menjalankan dunia digital tersebut virtual reality. Sedangkan untuk mixed reality itu menggabungkan teknologi virtual reality dan augmented reality untuk menciptakan lingkungan di mana objek fisik dan virtual dapat berinteraksi secara real time. Misalnya ibaratnya kita misalnya kita buat dunia kita sendiri, misalnya dunia fantasi, kita buat software tersebut lalu kita gabungkan dengan augmented reality sehingga kita bisa masuk ke dalam dunia fantasi tersebut. Salah satu contoh reality saya kurang tahu. Nah, penggunaan immersive reality teknologi adalah untuk jurnalistik, hiburan, pendidikan, arsitektur dan desain, pemasaran dan pengiklanan, kesehatan dan rehabilitasi. Karena immersive reality dapat digabungkan untuk kegiatan sehari-hari dan membantu kegiatan sehari-hari, jadi impact yang dihasilkan dari penggunaan immersive reality itu sangat banyak. Jadi sebagai penggunaan immersive reality itu digunakan untuk membantu dan optimalisasi dari hal yang kita kerjakan di dunia saat ini. Untuk penjelasan saya dari tugas UAS ICT literasi sebagai berikut. Untuk referensi sudah saya tambahkan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Sampai jumpa.